Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama datang menghadap Tuhan dalam ibadah doa Sabtu pagi ini. Mari kita mengawali ibadah doa kita dengan menaikkan sebuah pujian yang menyatakan besarnya setia Tuhan. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah. Sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar
Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ada satu hari yang baru yang boleh kami jalani, dan kami mau menjalannya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau di dalam kehidupan kami penyertaan Tuhan juga tidak pernah habis ya Tuhan. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, hari demi hari kami boleh alami. Meskipun mungkin saat ini kehidupan kami bukanlah kehidupan yang dalam keadaan yang semuanya serba lancar. Meskipun saat ini kami hidup di dalam pergumulan tertentu, dalam situasi yang terhimpit. Tetapi kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa, mengucap syukur. Karena Tuhan juga adalah Tuhan yang Maha Kasih. Pengampunan demi pengampunan Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Di dalam segala kelalaian hidup kami, di dalam segala keteledoran kami, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan memohon ampun, Engkau karuniakan pengampunan itu bagi kami. Dan pengampunan Tuhan itulah juga yang memulihkan hidup kami. Engkau memulihkan kami, Engkau membangkitkan kami kembali, menuntun kami untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami mau memohon pertolongan Tuhan juga kepada kami pada hari ini. Tuntun kami di dalam ibadah doa ini ya Tuhan. Supaya melalui ibadah ini hati kami boleh terus berpaut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuma selama bulan Mei ini kita tahu bahwa di gereja kita ada program bulan saluran kasih. Nah, ini adalah satu program yang Tuhan izinkan boleh kita lakukan. Supaya kita diingatkan kembali akan panggilan kita untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan sebuah lagu. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatmu. Beritakan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Bawa terang mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatmu. Dengar doaku dan jadikanku
Mari kita bersama-sama mau membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya ke-8 ayat yang ke-1. Kita mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami telah membaca bagian firman Tuhan dan kami mau bersama-sama merenungkannya. Tuhan tolong kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh menghidupinya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca adalah surat yang Paulus tujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, dikatakan tadi bahwa jemaat di Makedonia, mereka adalah jemaat yang sedang menggalang bantuan untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Dikatakan kalau di dalam Roma 15 ayat 26 dikatakan demikian. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, di sini dijelaskan apa yang terjadi di Yerusalem. Dikatakan bahwa ada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada yang mengatakan bahwa pada zaman itu memang sedang terjadi bencana kelaparan secara global. Waktu itu adalah zaman di mana Kaisar Claudius sedang memerintah. Tetapi juga ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa pada waktu itu terjadi penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang percaya, terhadap jemaat di Yerusalem. Sehingga mereka mengalami kehidupan yang sangat berat. Nah, apapun yang sedang terjadi pada waktu itu memang Alkitab tidak menjelaskan secara detail. Tetapi yang pasti jemaat di Yerusalem sedang ada dalam keadaan yang sangat susah. Mereka berada di dalam situasi bahwa mereka harus dibantu. Nah, jemaat yang ada di Makedonia adalah jemaat yang tidak pernah bertemu dengan jemaat di Yerusalem. Tetapi ketika mereka mendengar ada bencana yang terjadi di Yerusalem, ketika mereka mendengar keadaan jemaat di Yerusalem, hati mereka langsung tergerak. Mereka mau membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Padahal dikatakan tadi, jemaat di Makedonia juga bukanlah jemaat yang mapan. Mereka sendiri tidak di dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, mereka berada di dalam kondisi yang sangat sulit. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ya, dikatakan demikian. Dikatakan mereka ada di dalam pelbagai penderitaan. Penderitaan adalah situasi yang sulit, situasi yang rasanya nggak mungkin orang itu bisa bersukacita di dalam situasi itu. Yang ada adalah di dalam situasi penderitaan itu orang biasa mengeluh. Orang biasanya dalam kondisi yang sedih di dalam penderitaan. Tetapi di sini dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ini hal yang luar biasa sekali. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sedang hidup di dalam penderitaan mereka juga. Tetapi dikatakan di sini sukacita mereka meluap. Ketika ada kesempatan mereka bisa membantu, menolong sesama mereka. Sukacita mereka
meluap. Sukacita yang sejati yang Tuhan berikan tentunya. Itu bukanlah sukacita yang karena mereka memiliki apa yang mereka inginkan. Sebaliknya dikatakan tadi mereka dalam kekurangan, dalam penderitaan. Tetapi ada sukacita yang menguap. Dan itu bersumber dari Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup mereka. Lalu dikatakan lagi, meskipun mereka sangat miskin. Di dalam materi tentunya. Orang yang kehidupannya miskin biasanya merasa susah. Biasanya mereka merasa mereka harus dibantu. Mereka butuh ditolong. Mereka menanti bantuan. Tetapi di sini dikatakan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Secara materi betul mereka miskin. Tetapi spirit mereka, semangat mereka untuk membantu sesama mereka, itu begitu luar biasa melimpah di dalam hidup mereka. Kekurangan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat Makedonia tidak menyurutkan semangat mereka untuk mau menjadi berkat bagi jemaat di Yerusalem. Sehingga Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan dikatakan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini luar biasa sekali. Mereka mendesak Paulus untuk mereka bisa berbagian di dalam pelayanan kasih itu. Dan Paulus mengatakan demikian, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi kita melihat di sini jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sadar bahwa Tuhan sudah lebih dahulu bekerja di dalam diri mereka, menebus mereka, mengubah hidup mereka dari orang-orang yang seharusnya mengalami kebinasaan menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, anugerah hidup kekal di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang diampuni sehingga hidup mereka limpah dengan sukacita. Dan mereka sadar bahwa Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Sebaliknya, Tuhan adalah Tuhan yang menyertai mereka, memberkati mereka di dalam segala keadaan. Itulah jemaat Makedonia yang Paulus jadikan teladan kepada jemaat Korintus. Dan di dalam bagian selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya memang dikatakan bahwa ternyata jemaat di Korintus ini ketika mereka mendengar ada kekurangan yang terjadi di Yerusalem, mereka pun tergerak untuk memberikan bantuan. Cuma entah bagaimana mereka nampaknya berleha-leha, berlambat-lambat untuk mewujudkannya. Sehingga Paulus kembali mengingatkan mereka dan mengambil contoh jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia yang hidup di dalam segala kekurangan, tetapi mereka begitu sungguh-sungguh untuk melayani jemaat yang ada di Yerusalem. Di dalam segala keterbatasan mereka, mereka mau menjadi berkat bagi jemaat di Yerusalem. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mereka pun segera melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Nah, jemaat sekalian, lalu apa yang menjadi implikasi buat kita semua? Nah, kita diingatkan kembali melalui bagian ini. Ketika kita mau menjadi saluran berkat bagi sesama kita, ingatlah itu tidak harus ketika kita berada di dalam kondisi yang mapan atau serba berkecukupan, bahkan mungkin berlebihan, sehingga ada sesuatu yang bisa kita sisihkan untuk membantu sesama kita. Tetapi di dalam bagian ini kita diingatkan melalui jemaat diakonia. Di dalam situasi yang paling mendesak pun, mereka memberikan diri mereka untuk bisa melayani jemaat yang ada di Yerusalem. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa kita saat ini ada di dalam bulan saluran kasih. Biasa di sepanjang bulan Mei ini kita diingatkan kembali ya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita sepanjang bulan saluran kasih ini. Tetapi sebenarnya bukan hanya di sepanjang bulan saluran kasih,
Tetapi di dalam sepanjang hidup kita, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Menyatakan kasih kepada sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Seperti yang dikatakan di dalam lagu tadi. Jadikan aku saluran berkat. Biarlah itu yang menjadi komitmen hidup setiap kita. Seperti seorang penulis lagu, Francis Havergal, seorang yang secara kondisi fisik dia itu sangat lemah. Dia sering sakit-sakitan. Tetapi dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk dipakai oleh Tuhan. Supaya melalui kehadirannya, orang bisa mengenal Tuhan. Kasih Tuhan bisa dinyatakan. Pakai hidupku ini. Itulah lagu yang ditulis oleh Havergal. Yang mengingatkan kita juga untuk kita mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai hatiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Mari kita masuk dalam doa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Seantero hidup kami menjadi alat-alatnya Tuhan. Menjadi alat yang dipakai menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Sehingga melalui kehidupan kami, orang boleh mengalami kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa juga menyerahkan untuk gereja kami. Khususnya di dalam bulan saluran kasih ini. Kami akan melihat berbagai tayangan berkenaan dengan pelayanan yang dilakukan oleh bidang diakonia. Sekaligus kesempatan-kesempatan yang bisa kami lakukan di dalam pelayanan di dalam gereja ini. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi momen yang mengingatkan kami dan juga menggerakkan kami untuk menyatakan kasih kami kepada sesama kami di dalam berbagai bentuk pelayanan yang ada ya Tuhan. Entah itu melalui uang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Entah itu melalui waktu dan tenaga kami yang kami juga bisa terlibat di dalam pelayanan-pelayanan diakonia yang ada di gereja kami ini. Atau melalui apapun yang Tuhan bukakan kesempatan itu bagi kami untuk kami melayani Engkau. Tuhan, tolong juga untuk rekan-rekan kami yang ada di bidang diakonia di dalam mengelola semuanya ini. Kiranya Tuhan tuntun mereka, beri hikmat kepada mereka. Berikan kesehatian kepada mereka untuk boleh bersama-sama melayani di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan ini. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Beserta dengan pos-pos PI yang ada. Baik itu di Singaraja, di Pupuan, Karyasari, di Istana Regensi. Pakailah gerejamu ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan
di tengah-tengah lingkungan kami, bagi sekitar kami. Sehingga kehadiran kami ini boleh menjadi wujud dari kasih Tuhan kepada sesama kami. Khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan ya Tuhan. Supaya itu boleh berdampak bagi jemaat dan juga bagi lingkungan yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk program berbagi kasih yang masih terus dilaksanakan sejak pandemi yang terjadi ya Tuhan di 2 tahun yang lalu. Dan ada begitu banyak jemaat yang merasakan manfaat dari pelayanan ini. Ya Tuhan, sementara kondisi sekarang sudah berangsur-angsur membaik, pelayanan ini masih tetap dikerjakan bagi mereka yang masih sangat membutuhkan. Kiranya Tuhan yang boleh tetap menggerakkan setiap kami untuk berbagian di dalamnya. Kami juga saat ini ya Tuhan mau berdoa, menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Tuhan, Engkau yang boleh menyertai, Engkau yang boleh menuntun di dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Biarlah setiap tantangan hidup yang sedang dialami itu tidak menjadikan kami menjadi orang-orang yang putus harap. Tetapi sebaliknya melalui tantangan yang ada ini kami boleh semakin belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dan kami menyaksikan bagaimana Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan di dalam keadaan yang sulit sekalipun, biarlah itu juga tidak menjadi alasan kami untuk kami tidak mau menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Mungkin melalui tantangan yang Tuhan izinkan kami boleh hadapi, lalu kami boleh menghadapinya dan bersama-sama dengan Tuhan. Itu justru menjadi kesempatan untuk kami menyaksikan akan Allah yang hidup itu ya Tuhan. Menyaksikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Mereka yang sudah sekian lama terbaring lemah. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melawat mereka. Mereka yang saat ini juga mungkin sedang berjuang di dalam berbagai terapi atau pengobatan karena penyakit-penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa memohon supaya Tuhan yang boleh bekerja melalui tenaga medis, melalui obat-obatan ataupun melalui makanan yang dikonsumsi. Pemulihan boleh Tuhan berikan kepada mereka. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk masa liburan yang sudah dimulai sejak minggu lalu dan sekarang ini sudah memasuki akhir dari minggu liburan ini. Tuhan tolong supaya di dalam masa liburan ini semuanya boleh ada di dalam keadaan aman ya Tuhan. Kami berdoa untuk wisatawan-wisatawan yang akan kembali ke tempat asal mereka. Tuhan sertai mereka. Dan biarlah melalui masa liburan ini dan ketika kami menyaksikan ada begitu banyak wisatawan yang datang ke Bali, ini pun boleh memberikan pemulihan secara ekonomi kepada usaha-usaha yang ada di Bali ini ya Tuhan. Kami rindu ada pemulihan-pemulihan yang boleh terjadi pasca pandemi ini. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap kami. Besok kami akan beribadah bersama-sama. Tuhan tolong siapkan hati kami. Tuhan tolong juga untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan melayani besok. Urapi mereka dengan urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Pakailah mereka menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama pada pagi hari ini. Berkenan kiranya Tuhan mendengar seru doa kami dan menjawabnya di dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memanjatkan doa-doa kami ini. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.